Oke, jadi kita ketemu lagi di sesi 2 dari Ngobrol Apa? Ngobrol seru Ngobrol seru seputar seputar apa apa aja. ya? Oke, nah masih bersama-sama dengan Kak Putri pada hari yang spesial ini, di hari Valentine. Ini kita sudah masuk di sesi 2, tentu saja biasanya nih ya, biasanya Kak Putri. Sesi 2 itu pembahasannya lebih mengerucut dan lebih serius gitu lah, lebih dalam lah. Oh, Nah, boleh. itu terjadi dengan sendirinya sih biasanya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin baru join di sesi 2 di hari Senin ini, kalian bisa nonton sesi satunya besok tanggal 15 Februari di channel kita di C Plus Media. Dan selamat datang mungkin yang buat kalian yang baru join sama kita di Askara Radio Streaming. Oke, Kak Putri, kita balik lagi ya Kak setelah istirahat sedikit lah tadi. Dan nah, ini ngomong-ngomong masih cerita soal bucin nih. Ngomong-ngomong soal bucin. Nah, ini Kak Putri kan sehari-hari ini kan berkutat atau bertemu dengan anak-anak nih, anak-anak SMP yang diajar lah di sekolah ataupun anak-anak benar. mungkin pemuda-pemuda di gereja. Nah, Yes. gimana sih Kak? Apakah ada kayak dibilang standar bucin nih yang sepantasnya atau sewajarnya untuk kalangan anak-anak seumur milenial segitulah? Ya, itu namanya bukan bucin ya, berarti standar cinta yang Ya, standar kasih semestinya, lah ya. kan? Standar kasih. Berarti ya sesuai dengan aku sendiri nggak punya yang namanya tokoh idola ya. Ya. Tokoh idola Alkitab pun aku juga nggak punya sih. Aku idola aku ya Tuhan Yesus sendiri ya kan. Iya, iya, iya. Nggak ada tokoh-tokoh Musa atau siapapun itu nggak masuk juga sih. Jadi yang namanya standar itu kan kita mengaca atau berpedoman atau berkiblat pada Ya. itu, ya kan, yang namanya standar ya. Jadi kalau menurut aku tetap standarnya kasih adalah ya kasihnya Tuhan gitu kan. Kasih Tuhan itu tidak pernah menuntut, kemudian kasih Tuhan itu juga tulus tanpa batas. Kemudian kasihnya Tuhan itu juga nggak memiliki tendensi apa-apa yang dibalik dibalik rempeyek itu ya. Ada udang dibalik rempeyeknya itu. Iya, iya, iya. Nah itu juga nggak ada sih. Jadi kalau kita mengasihi ya sesama teman atau sesama apa ya, ini sama keras ya, ini sama pasangan, Iya. sama gebetan gitu ya. Iya. Nah kalau kita mengasihi gebetan kita berarti satu hal yang perlu dilakukan adalah kamu jangan berdua tok. Intinya jangan, hubungan itu tuh jangan apa ya, horizontal saja. Kalau kamu horizontal berarti masih take and give and take, take and give. Itu doang. Dan kalian nggak akan kemana-mana. Hubungan itu nggak akan kalian bawa kemana-mana. Ya, kalau take and give and take, kemudian saling berharap, memenuhkan hasrat gitu, itu nggak akan dibawa kemana-mana. Dan nggak mungkin juga menuju sampai jenjang pernikahan. Nggak akan awet juga sih. Nah, gimana caranya supaya awet? Ya, kamu harus menghadirkan, bukan menghadirkan sih ya, kayak apa, manggil menghadirkan. Bukan, tapi hubungan itu harus triangle. Harus Oke. Triangle. ya Kenapa nih, Kak? triangle. Jadi kamu sama gebetanmu kanan kiri ya, kemudian pasti ada Tuhan di dalamnya. Itu jelas pasti dan itu akan terarah. Itu pasti ya. Jadi kalau hubungan kalian cuma berdua aja, kemudian senang-senang toh, ya itu nggak akan kemana-mana sih. Dan nggak akan awet juga, dijamin. Dijamin nggak akan awet juga. Kalau misalnya ada 3, berarti ada Tuhan Yesus di situ, di dalam hubungan kalian. Itu nanti kamu nggak perlu menjaga hubunganmu, guys. Yang menjaga itu Tuhan. Keren banget ya, kan? Ya. Beritahu satu hal ya. Ini, Kak. Sebenarnya Tuhan itu nggak pernah nyuruh kita untuk susah payah menjagai keluarga, keuangan, investasi. Kemudian Tuhan juga nggak pernah menyuruh kita untuk menjagai posisi kita di tempat kerja. Karir kita juga Tuhan nggak pernah suruh itu. Tuhan hanya suruh apa? Satu hal. Jagalah hatimu. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hati. Jadi intinya itu Tuhan cuma suruh satu itu, tapi itu untuk keseluruhan, ya.
Jagalah hati itu artinya jangan khawatir tentang jangan takut, jangan khawatir kehilangan cewekmu. Kemudian jangan takut kehilangan karirmu, kemudian jangan takut nggak punya teman, karena kalau kamu anak Tuhan, itu sebenarnya kamu tuh bisa memikat semua orang untuk datang padamu, karena kamu punya aura Kristus. Jadi kamu sebenarnya tuh nggak perlu cari-cari teman yang setia sama kamu yang cari-cari kemana-mana tuh nggak perlu. Kalau di dalam kamu udah kepenuhan Kristus, itu semuanya akan datang loh, Kak. Sungguhan, termasuk cewek. Masuk cewek itu pasti akan datang ya. Nggak perlu punya harta berlimpah ya kan. Nggak perlu kamu pasang Porsche di depan rumah kamu, atau kamu juga pakai Lambo gitu ya. Betul. Semua akan datang karena itu ada Tuhan, gitu sih. Oke, jadi bisa dibilang standarnya ya kita lihat Tuhan dan memang menempatkan Tuhan dalam hubungan kita ya. Itu standar yang bisa dibilang paling perfect lah yang bisa kita pakai sebagai orang Kristen nih. Dan itu standar yang paling sederhana kok. Itu tuh gampang kok itu kan. Iya. Itu gampang. Paling sederhana dan bisa dibilang paling perfect juga ya, Kak. Betul. Oke. Dan tadi kan kita sudah ngobrol soal bucin tadi di sesi 1 ya. Faktor-faktor penyebab bucin itu sebenarnya ada banyak. Ada dari teman, terus ada karena kita membandingkan sama, bisa jadi sama film atau sama teman kita sendiri. Temanku udah punya pacar kayak gini, aku kok enggak ya? Itu bisa juga. Nah, kalau ngomongin dari orang tua, ada nggak sih Kak faktor yang bisa menyebabkan bucin karena faktor orang tua? Nah, kalau tentang ini sih masuknya ke ranah psikologis ya kayaknya. Oh gitu. Karena terutama cewek ya. Kalau cewek itu perlu sosok ayah di dalam kehidupannya. Pada waktu masih kecil perlu banget untuk dikasih seorang ayah gitu ya. Karena standar yang benar adalah suami kamu tuh nanti kayak ayah kamu. Itu sebenarnya sih. Ya, jadi kalau misalnya kita pilih suami, sama aja. Gimana caranya waktu calon suami kamu memperlakukan ibunya, itu nanti akan diterapkan ke kamu. Gitu. Jadi bahaya banget kalau misalnya cewek-cewek nih ya, bahaya banget kalau misalnya cowokmu tuh kayak bentak-bentak mamanya, atau mamanya minta apa, kemudian dia tuh kayak diabaikan, gitu, bahaya banget. Itu pula sebaliknya, Kak. Gitu. Jadi benar-benar ini masalah psikologis sih kalau misalnya tentang kebucinan itu. Kadang-kadang seorang remaja perempuan ya, kalau tidak dapat kasih yang dia butuhkan pada waktu muda, pada waktu dia masih kecil dari papanya, atau papanya sedang sering pergi keluar kota, atau papanya itu suka bohong, atau papanya meninggalkan dia secara tiba-tiba, itu sangat menyakiti hatinya. Oleh karena itu dia carinya itu ke teman cowok pastinya. Dia akan cari kepuasan itu dikasih sama papa itu tadi yang nggak terpuaskan ke teman yang cowok. Sehingga banyak sekali anak-anak gadis yang masih usia belia, remaja itu kadang-kadang dia juga cepat sekali percaya. Kalau misalnya digombalin, kalau misalnya diiming-imingin apa, dia cepat sekali dia akan percaya dan langsung ikut gitu ya apa yang dia omong gitu sih. Karena sosok orang tua itu penting banget. Jadi memang bisa mempengaruhi juga ya. Sangat dari orang tua. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi ada cewek yang gampang percaya, gampang terpikat lah dalam tanda kutip ketika digombalin seseorang. Beberapa waktu lalu itu ada sebuah film nih Kak yang cukup populer di Netflix, ini bukan seri sih, movie pendek gitu. Namanya Tinder Swindler. Nonton Netflix juga ya ternyata. Ya. Itu ada di Netflix sih Kak, Tinder Swindler. Dan rupanya cerita kisah yang diceritakan oleh film ini itu adalah kisah nyata yang terjadi oleh seseorang. Namanya itu Samuel Leviev, tapi bukan nama asli ya. Samuelnya iya asli, tapi nama belakangnya itu nama samarannya dia. Dia memframing dirinya itu sebagai keluarga Leviev itu tadi, yang mana keluarga itu adalah keluarga kaya asal Israel, tapi dia gunakan itu untuk menipu. Nah, dia pakai nama itu aja sebenarnya udah menipu. Ini kan bukan keluarganya dia gitu. Jadi dia pakai
Tinder untuk memikat banyak cewek. Ketika ada cewek yang sudah berhasil dia pikat, itu dibohongin rupanya sama dia. Dikuras duitnya sampai ada yang rugi jutaan dolar. Ada yang orang Inggris itu, cewek dari Inggris itu rugi sampai ditipu sampai sekitar 500 juta dolar. Itu kan udah nggak masuk akal banget. Karena bisa dibilang kata-katanya, nggak tahu nih pakai jurus apa nih cowok, kata-katanya bisa menipu orang sampai 500 juta dolar itu dari satu cewek doang gitu. Dan itu ada banyak yang masih belum difilmkan di situ. Kemarin tuh ada 4 sampai 5 cewek lah kalau nggak salah itu yang berhasil didokumentasikan kisahnya dia waktu ketipu sama Leviev ini gitu Kak. Nah ngomong-ngomong soal rayuan-rayuan nih Kak. Kalau Leviev itu pasti dia pakai rayuan lah ya. Sebenarnya gimana sih kita ketika menunjukkan rasa cinta kita atau bahasa kasih itu ada apa aja sih yang bisa kita gunakan? Ya, ini kayaknya kalau misalnya model seperti itu nggak perlu pakai santet, pelet, dan lain sebagainya. Oke. Itu zaman sekarang nggak perlu ke sana lah ya. Zaman sekarang mah perlunya mungkin dari chat doang, kemudian kemampuan, keahlian merayu, keahlian gombal itu kayaknya yang dipunyai ya kayaknya. Samuel itu tadi ya, Samuel. Ya, Namanya Samuel ya. Nah itu kalau aku mengakui si Samuel ini, itu kisah nyata kan ya? Betul, kisah nyata. Oh iya. Betul. Nah, aku mengakui si Samuel ini pinter ya. Dia paham bagaimana caranya menaklukkan wanita. Berarti sepertinya dia juga tahu yang namanya bahasa kasih ya. Kayaknya dia tahu love language dia mengerti dengan paham dengan jelas. Tetapi sepertinya dia juga dari awal-awal mungkin dia juga nggak terlalu yang sepinter itu. Mungkin dia juga coba-coba ya banyak sekali wanita. Itu tadi kan di film kan cuma 4. Iya, betul. Ya, mungkin yang kegagalannya ada ratusan juga. Iya, belum yang lain. Belum yang lain. Oke. Tapi memang si Samuel ini dia paham banget ya seseorang yang membalas chatnya atau menanggapi rayuannya itu oh ya pas dengan seorang wanita yang memang mungkin bahasa kasihnya adalah words affirmation. Words affirmation. Affirmation. Ya. Jadi dengan kata-kata saja, dengan pujian, dengan penghargaan, kemudian I need you, ya kan, I miss you, kayak gitu-gitu aja udah klop-klop banget gitu. Ya ada memang cewek-cewek model demikian tuh ada, gitu kan. Dan juga ini kayaknya tepat banget ya, maksudnya si Samuel ini benar-benar yang sasarannya itu tepat banget karena affirmation itu tadi sehingga dia bisa mendapatkan banyak hal. Nah, kita mau obrolin juga tentang kalau misalnya ceweknya itu nggak suka tentang kayak kata-kata, misalnya ceweknya itu suka sentuhan gitu ya, bukan sentuh yang gimana-gimana ya, maksudnya kadang-kadang cewek atau cowok atau seseorang gitu ya, itu juga memiliki bahasa kasih yang kedua yaitu ini apa namanya physical touch gitu ya. Yeah. Cuman di good job gitu dok. Atau thank you ya bro. Bunda. Itu kayak merasa dirinya sangat berbunga-bunga, merasa dihargai gitu. Jadi nggak perlu yang belum diapa-apain gitu ya. Tapi udah cuman ditepuk-tepuk aja itu dia seneng gitu. Sebenarnya itu bagus juga sih kalau misalnya kita saling mengenal bagaimana love language itu tadi ya kan. Terutama sangat bagus kalau misalnya sudah menjadi suami istri, itu tuh sangat bagus banget ya, nggak masalah itu. Tapi kalau misalnya di sekolah nih, aku mau cerita tentang kalau misalnya ada siswa yang sukanya gitu Kak, kalau di sekolah itu. Nah, kalau mungkin di sekolah aku nih TK kemudian SD itu masih wajar ya seorang guru memperlakukan demikian gitu ya dengan physical touch. Tapi kalau udah usia SMP ke SMA itu kita batasi. Iya, betul. Ya, entah itu cowok ke cewek atau guru cowok ke cewek atau guru cewek ke cowok, kita udah enggak kalau physical touch gitu. Gitu sih. Jadi supaya tidak diartikan yang lain-lain gitu. Kemudian ada yang quality time. Ya, ada yang bahasa kasihnya itu
aku pengen kamu tungguin aja. Hmm. Itu sudah bahagia. Nggak perlu Ya, dibeliin ada betul. bakso, nggak perlu ditraktir di restoran mewah, ya kan? Ya, betul betul. Ada sih kayaknya aku kenal seseorang kayak gitu tuh. Cuman disamperin rumahnya, ya kan? Cuman Hmm. digodain ting tong, kemudian dia nggak ada, ngilang, terus ternyata dia ada. Gitu. Itulah wes seneng sih kak, iya toh. Ya. Itu sudah bahagia banget, gitu kan? Nggak perlu kita bondo bunga atau coklat. Hmm. Ini Valentine ya. Jadi nggak perlu kita aneh-aneh gitu. Tapi yang perlu kita kenali adalah bahasa kasihnya mereka, bahasa cintanya apa, pasangan kamu atau keras kamu, gitu deh. Ya. Ya. Kemudian ada ini act of service. Jadi ada yang bahasa cintanya tentang melayani. Jadi dia tuh kayaknya ini suamiku deh kayaknya. Hmm. Jadi dia ini kok jarang ya ngomongin I miss you, I love you, jarang sekali. Padahal aku sangat butuhin itu gitu kan. Oke. Bahasa kasih itu. Tapi suamiku tuh kayak udah ngerasa mengasihi, mencintai itu dengan cara melayani keluarga. Dan itu dia buktikan banget. Ya, apapun tuh dia tangani, meskipun dia saat ini lagi layar tuh ya, Hmm. di kapal gitu kan, dia sangat 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 menyempatkan waktu untuk call, untuk apa ya, kalau misalnya ada sinyal dikit gitu langsung tiba-tiba, nah, gitu sih. Melayani, dia itu melayani keluarga gitu. Emang jarang sih dikasih apa tuh juga jarang juga. Gitu, jadi harus dikenali. Yang terakhir ya ini receiving gift ya, dengan gift ini yang paling gawat ya rasanya ya kak ya, Oh paling gitu ya Kak. bondo ya. Hmm. Cowoknya harus bondo ini, Betul. atau Gift ceweknya soalnya. harus bondo juga. Kalau misalnya cowok suka dikasih-kasih gimana? Betul. Bisa Ya, dibilang bondo nih. Itu kayaknya pernah di nggak kak? kasus Kalau yang kakak, pertama deh Kak. oh ada ya. Yang tadi yang genteng itu loh. Pasti dia Itu jual pasti untuk gift ke pacarnya nih. benar untuk Hmm. kehidupan sehari-hari mungkin ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ceweknya cerdas ya, misalnya kalau ceweknya cerdas itu Mhm. kita harus tahu deh cowoknya itu kerja atau enggak sih gitu. Oh iya, kayaknya kalau Ya kan? hubungan yang serius harus tahu sih itu. Ya harus tahu, harus tahu. Iya, Oh ya, boleh nggak aku ngingetin teman-teman yang ada di sini nih? boleh Kak. Aku pengen ngingetin ya kalian kalau misalnya kenalan gitu lewat Tinder, lewat apa namanya Instagram, Mhm. DM atau lewat apa ya WA yang sebenarnya itu kalian nggak kenal gitu ya. Kemudian kalian dirayu-rayu, kemudian kalian pengen apa mereka kenalan gitu dan mereka tidak mau diajak ketemu itu berbahaya. Langsung chatnya Blokir. dibersihin, diblok Iya, ya. iya, iya. Oke. Nah, kenapa nih Kak? Mungkin pernah ada cerita kah di balik nasihatnya Kakak barusan? Oh, kerasa banget ya kalau ada cerita ya. Biasanya sih ada cerita nih kalau misalkan ada Iya, ini rekan ada kerja. kasus sebenarnya. Jadi kalau anak remaja tuh paling suka ya ini dia kan misalnya ya nggak deket sama orang tua nih kan, nggak Ya. deket sama papa, jadi dia itu gak pelariannya ke medsos ya kan. Mhm. Terus setelah itu ternyata ada cowok yang kok nanyain dia setiap saat gitu, maksudnya kamu sudah makan, udah lunch, kamu lagi belajar apa gitu kan. Nah Mhm. tapi fotonya juga meyakinkan ganteng sih gitu. Tapi setiap kali apa, oh mereka juga sempat kirim-kiriman sesuatu. Oh gitu, oke. Ya, tapi kalau diajak ketemuan, Nggak ngeles. pernah mau. Ya, udah ngeles terus Oke. gitu. Terus kalau ditanyain alamat rumah, itu ngeles juga. Jadi kalau kirim-kiriman itu mungkin ke alamat yang lain. Oh, ya, 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 gitu Ya, ya. aduh. Jadi kita supaya bisa membongkar Gitu, oke, yang oke. dari dirinya mereka. Berarti kalau mau pingin gojekin, GoFoodin sesuatu, ini caranya gitu sih, Kak. Kalau mau tahu, maksudnya pingin tahu alamatnya di mana, kita GoFoodin sesuatu. Iya, iya, iya. Oke, jadi tapi di balik nasihat tadi itu ada benernya sih Kak. Kalau misalkan cowok atau cewek itu memang benar-benar pengen deketin kita, kalau nggak mau ditemuin lah. Nah Iya. ngapain dia nggak menghindar gitu sih. Kalau Oh, memang dia pingin ada apa kenalan gitulah, kenapa harus menghindar?
Apalagi Kalau kalau pengen misalkan diputusin, sama-sama satu daerah gitu. betul. Kalau misalkan beda negara, oke lah mungkin. Tapi kalau misalkan satu daerah kayaknya itu hal Masuk yang akal ya. iya nggak masuk akal gitu. Bisa jadi yang tadi tuh Tinder Swindler tadi itu bakalan minta something yang nggak masuk Minta akal semuanya. gitu. Oke, jadi tadi bahasa kasih itu kalau aku ingat-ingat itu ada yang word of affirmation, ada yang sentuhan, lalu ada yang melayani dan juga give ya Kak ya. Ya. Nah, Ya. itu ngomong-ngomong soal bahasa kasih itu apakah setiap orang itu porsinya gimana nih Kak? Apakah unggul di salah satu atau empat-empatnya disikat semua atau gimana nih? Ya, kalau misalnya emang ngomong tentang bahasa kasih itu pasti ada yang paling ya, paling Oke. bisa. Nah, itu yang harus dikenali sama pasangan gitu Ya. sih. Gimana kalau misal lebih seru kalau misalnya jalan, ya pasti Tuhan Yesus di situ lah ya. Kalau Ya. misalnya udah jalan pacaran atau udah pertunangan gitu ya, eh, cewek itu lebih seru kalau dia itu dikenalin, eh, cowoknya mengenal dia secara pribadi. Kadang-kadang kita tuh nggak suka gini. Apa nih bahasa kasihmu, langsung to the point gitu. Kayak ya kamu berusaha ya dong, ngerti aku itu Iya. gimana gitu ya. Betul. Cewek juga demikian ya, jangan langsung supaya seru kisah kalian, kisah hubungan kalian ya jangan langsung to the point. Kak Bias, ini Ya. kira-kira bahasa kasihnya apa nih Kak Bias? Gak seru banget sih itu Kak. Nggak seru banget ya kan? Ya Nah, betul. that's why Tuhan ya mengizinkan ya kita itu perkenalan ya. Mhm. Tapi kalau zaman sekarang itu nggak ada yang namanya perkenalan, langsung pacaran, langsung pertunangan gitu ya. Ya. Padahal Betul. kalau zaman dulu sih adanya langsung pertunangan loh Kak. Oh gitu. Ya, Yusuf dan Maria langsung pertunangan Oh karena iya. mereka kan Betul. saudara juga ya kan sebenarnya. Iya. Dari Raja Daud juga kan silsilahnya dari Raja Daud Mhm. gitu kan. Terus Maria dan Yusuf juga mungkin keluarganya saling menjodohkan gitu ya supaya kan udah tahu latar belakangnya tuh ya pasti baik sama baik gitu kan. Ya. Kemudian penyembah Allah semua jadi aman gitu. Jadi langsung dijodohkan gitu. Gitu sih. Kalau zaman sekarang ya aku yakin Tuhan izinkan pacaran, aku yakin Mhm. izinkan. Tapi ya kita harus berhikmat ya untuk apa ya untuk menjalin 3 relasi itu tadi. Kalau Oke. misalnya kita menjalin 3 relasinya itu pada waktu mau menikah itu ya Udah kurang telat. ini ya. Udah telat, betul, udah telat banget. Ya, kalau waktu pacaran itu. Lagi pula, oh ya, yang apa namanya, yang teman-teman kalau misalnya barusan putus tuh ya, jangan langsung cari lagi. Oh gitu. Itu bahaya. Dan kalau misalnya kamu ditembak oleh cowok atau cewek yang baru putus, itu bahaya. Berarti dia itu ya segampang itu melupain kamu. Kayak pelampiasan doang sih Kak. Betul Kayaknya. banget, iya. Kalau kamu habis putus, cari Tuhan dulu. Tanya dulu. Boleh nggak mulai lagi? Itu yang benar. Gitu. Lagi pula by the way, anak-anak Tuhan nggak nyari ya kan? Kan pasti diketemukan Disediakan ya sama Kak. Tuhan loh. Iya, aku lupa ya. Ngapain kok nyari ya? Kan pasti Iya. diketemukan sama Tuhan. Gitu. Itu sih, Kak. Oke. Oke, jadi kita harus paham ya dan memahami bahasa kasihnya pasangan kita. Kelak itu juga merupakan proses perkenalan ya, bukan Betul, kayak betul. ngisi TTS. Oh, ini berarti Benar. ini udah pasti ini, nggak kayak ngasih apa namanya kuesioner juga kan gitu. Jadi kita tahunya itu ya berdasarkan waktu kita jalanin hubungan itu, disitulah Yes, kita bisa tahu bahasa kasih pasangannya gitu. pasangan. Ya. Nah, Jangan nggak seru. betul. Kalau langsung tanya kayaknya nggak seru dan menurutku bahasa kasih itu nggak semua orang paham soal itu juga sih Kak. Oh iya, iya. Gitu. Betul, Karena betul. aku pernah ngobrol sama temenku, ini orang Kristen juga, tapi dia belum tahu oh apa itu bahasa kasih, dia tuh nggak ngerti. Jadi memang tidak semua orang itu benar-benar paham soal itu. Nah, tapi memang sudah diklasifikasikan bahasa kasih ya kita gunakan itu kan bahasa kasih itu dalam
apa ya, mengklasifikasikan seseorang gitu. Dan bahasa kasih ini tadi kalau misalkan kita sudah tahu ya kita bisa pakai bahasa kasih itu ya untuk pasangannya, berarti gitu kan nggak? Betul, Supaya betul. apa ya? Ya biar klik lah. Betul, betul, betul. Karena cari pasangan itu, oh iya, by the way cari pasangan tuh jangan berharap akan bahagia oleh punya pasangan, bukan. Kalau misalnya kita punya pasangan berarti kita yang harusnya menjadi sosok yang apa ya, mengisi. Jadi bukan, kalau misalnya kita cari pasangan itu bukan untuk kamu supaya bisa membahagiakan aku, bukan. Ya. Karena senternya siapa gitu. Nah, senternya itu memang Tuhan sendiri ya kan. Jadi kalau misalnya kita sudah dewasa di dalam iman dan hikmat, nah, pasti kita kalau punya pasangan tuh kita inginnya membahagiakan pasangan kita. Jadi saling membahagiakan. Nah, itu akan tercipta yang namanya surga di dalam keluarga, di dalam ya wis gak apa-apa, di dalam berpacaran wis itu tercipta surga, sungguhan. Gitu. Oke. Karena fokusnya saling gitu ya. Karena ada Tuhan Yesus gitu. Ya. Jadi balik lagi semuanya harus ada Tuhan Yesus dalam hubungan kalau misalkan lagi pacaran ya. Mencegah supaya kita nggak bucin, supaya bisa saling mengisi tadi itu. Jadi ya itulah fungsinya kita belajar pada hari ini soal bahasa kasih yang tadi kita sudah bahas tadi itu ada soal give, melayani, terus sentuhan dan juga kata-kata. Jadi setiap orang sudah diklasifikasikan memang, jadi tiap orang itu bisa dibilang beda Kak ya. Bahkan tadi waktu di awal-awal kita ada satu video yang menunjukkan kayaknya ini ya servis ya, yang ada yang bikinin candi. Ya. Iya itu kan servis banget. Itu kalau ingat kisah-kisah zaman dahulu kan bahkan bikinin kalau aku mau nikahin kamu kalau kamu bikinin 1000 candi. Nah jadilah candi Prambanan. Terus ada Tangkuban Perahu dan lain sebagainya itu. Itu bisa dibilang bahasa kasihnya mereka adalah melayani tadi Kak ya. Nah tapi Tuhan Yesus sudah ngajarin kita bahwa kita itu mencintai seseorang nggak melulu soal pasangan, tapi kita berteman pun, kita baik sama orang lain pun bukan karena kita kewajiban ya kita menuntut apa-apa, tapi karena memang itu sudah Tuhan Yesus sudah kasih kita, sudah baik sama kita melakukan itu ke orang lain gitu. Jadi bisa dibilang kita mengasihi orang lain itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi mengakibatkan kita nggak bucin gitulah ya. Benar. Yang pasti kita harus penuh dulu kasihnya Tuhan dalam kita itu harus penuh dulu. Iya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya orang kosong ya, hatinya kosong, kita mau ngasih apa ke orang lain? Boro-boro perhatian, dia loh pengen diperhatiin. Nah, caranya gimana mengisi penuh-penuh? Ya dengan kasihnya Tuhan, nggak ada lain lagi sih sebenarnya. Apalagi berharap sama manusia, wah. Kecewa, siap-siap kecewa Kak. Nangis darah itu. Betul. Nah, untuk penutup nih Kak, mungkin ada saran nggak sih buat mungkin sobat ngobrol ini yang dengerin pada hari ini dan mungkin nanti akan lihat di YouTube, buat yang mungkin lagi kasmaran atau lagi bucin-bucinnya nih, ada saran nggak? Saran gitu ya. Gini. Cinta itu justru nggak membuat orang lain itu merasa menderita. Ya. Cinta itu tidak bisa dipaksakan juga. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Kamu mau melakukan apapun, ya toh, terus berharap dia juga berbalik berbalik arah ke kamu, itu benar-benar nggak bisa dipaksa. Karena Tuhan sendiri juga nggak paksa kita. Ya. That's why kenapa Tuhan itu menciptakan kehendak bebas. Itu. Ini satu pewahyuan yang keren sekali ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita kehendak bebas itu supaya Tuhan itu merasa lega gitu ya. Karena Tuhan itu kan selalu ketuk pintu ya dalam hati kita ya, ketuk pintu. Nah, itu kan juga kalau kita punya kehendak bebas yang bisa reject, bisa buka, gitu kan. Bisa tetap mengeraskan hati, bisa buka juga. Sehingga pada waktu kita merespon kasihnya Tuhan, itu benar-benar kita menunjukkan kasihnya kita juga. Jadi ada sesuatu yang balance di situ, ada sesuatu yang ditanggapi di situ. Jadi kita nggak bisa cinta searah itu juga nggak bisa. Ya.
Dan jangan dibuat guyonan ya, kayak misalnya gini, Kak, ada guyonan yang cinta meski ya, meskipun kamu itu milik orang lain, tapi aku tetap setia sama kamu. Aduh, itu benar-benar itu TikTok yang nggak masuk sih itu. Juga gitu ya. Meskipun kamu sudah jadi istri orang lain, aku tetap akan mencintai kamu. Itu ya konyol sekali ya kan. Betul. Jangan berkutat pada cinta dunia yang kayak gitu ya. Cintanya Allah harus kita dulukan. Oke. Jadi sebenarnya cinta itu justru membuat seseorang itu buka mata lebar-lebar pada waktu pacaran, pada waktu menjalin hubungan. Jadi cinta yang sebenarnya adalah dia bisa membuka mata lebar-lebar untuk melihat asal-usul, melihat kamu tuh keturunannya siapa, yang pasti supaya nggak gila gitu aja sih. Kadang-kadang ada loh yang udah jalan 3 bulan dan ternyata itu ada punya sesuatu yang aneh gitu ya, karena jarang ketemu, kayak LDR gitu, ternyata dia tuh kayak psycho gitu. Wah, ya? Bahaya. Makanya cinta itu nggak buta sebenarnya, guys. Ya. Terus lihat juga pendidikan juga itu mempengaruhi juga sebenarnya untuk pasangan. Kemudian lihat segalanya lah pokoknya. Kamu harus tahu orang tua, asal usul, terus kebiasaannya dia dan lain sebagainya, gitu ya. Dan pada waktu sudah menjalin covenant ya. Pernikahan, dalam pernikahan, cinta adalah kamu bisa menutup sebelah mata. Kamu tutup setiap untuk kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya. Karena kamu nggak bisa balik lagi ke kemana-mana, nggak bisa nggak bisa kembali ke masa lalu, atau kamu mengabaikan suami atau istrimu gitu kan karena kelemahan dan kekurangan. Itu harusnya dilihat pada waktu pacaran. Jadi buka mata lebar-lebar pada waktu pacaran. Sebelum terlambat ya. Betul sekali. Kemudian cinta itu juga kudus. Artinya kalau ada seseorang yang mencintai kamu, berarti itu jagain kamu. Dia itu jagain kekudusan kamu. Gitu. Menghargai kamu. Kalau ada orang yang udah ngelewatin itu gitu ya, maksudnya pada waktu pacaran dia udah nggak jaga kekudusan, itu menurutku itu bukan pilihan untuk dinikahi sih. Kalau menurutku sih, ya, daripada nanti dia akan bayar harganya pada waktu pernikahan. Ngeri banget itu. Betul. Nggak mungkin diceraikan juga. Kalau dalam pernikahan Kristen kan nggak ada penceraian. Nggak ada. Ya, jadi memang waktu pacaran itu dipakai bener-bener Kak ya, biar Tuhan bukakan semua, biar tahu gitu. Kalau memang nggak bisa nih, nggak cocok ya, hentikan sebelum terlambat. Sebelum teken kontrak sehidup semati, waduh. Kontrak surgawi itu masalahnya. Ya, oke Kak. Jadi pembahasan kita sudah panjang dan lebar nih soal bucin sampai bahasa kasih, sampai cinta sejati itu seperti apa, udah banyak nih. Tapi sebelum berakhir, ada satu video lagi nih kiriman dari Kak Putri yang kita akan tonton. Ya, masih ada satu lagi nih Kak. Nah, tapi sebelumnya mungkin yang buat kalian yang dengerin Askara Radio Streaming, nah kalian bisa lihat secara visual di sesi kedua ini itu di tanggal 22, supaya kalian tahu apa yang aku sama Kak Putri lagi obrolin, video apa yang lagi kita lihat nih. Jadi kita tonton dulu ya Kak Putri videonya. Oke. Sayang, aku mau cerita. Cerita apa sayang? Sayang, aku mau cerita. Cerita apa? Duduk sini. Sayang, aku mau cerita. Cerita apa cantik? Sayang, aku mau cerita. Kok dibuang? Mau ngobrol sama kamu, sama ngerokok. Oke, nah itu tadi video tentang apa nih Kak? Boleh ceritain sedikit nggak? Itu video yang membuat para pasangan benar-benar merasa jengkel sekali sih. Karena itu pastinya itu 100% atau 1000% pastinya pada waktu pacaran ya kan. Ya. Gak ada pada waktu sudah menikah pada waktu tentu, kamu ya, sudah mendapatkan dia gitu, nggak mungkin kayak gitu ya.
Oke. Ada yang masih main game nih ya, main apa biasanya nggak bisa dipotong tuh ya. Betul, PUBG banyak atau Kak, banyak. PUBG. Oh, PUBG ya, main game PUBG gitu kan cowoknya. Ayang aku mau ngomong, dilempar bantal, Jangan kan mau ngomong Kak, di telepon aja marah pasti kan ditelepon di ketutup reject. layarnya. Lagi main ketutup layarnya ada telepon. Oh iya, bahaya. Soalnya kalau misalnya gamenya dihentikan nanti bisa turun level ya. Iya, betul. Nah, oke. Jadi tadi sekaligus menutup ya, Kak. Jadi tadi video itu menunjukkan itu mungkin momen-momen pas pacaran ya, Kak ya. Pacaran. Momen orang lagi pacaran, terus si cowok ini mau menyempatkan diri untuk ngobrol sama pasangannya, walaupun dia katakanlah tadi lagi ngelakuin hal yang lain, terus hal yang lain tuh di skip, terus dia ngeladenin pasangannya dulu. Nah, itu sebenarnya hal yang baik, tapi ya sulit dilakuin sih kayaknya. Nggak semua orang bisa memang. Kalau misalnya ada video gitu, harusnya kalian curiga ya, ceweknya harusnya curiga. Apakah dia melakukan itu dengan ibunya? Ya, itu harus misalnya, ditanyakan lagi. Betul. Kalau misalnya sama ibunya dia kayak gitu juga ya, wah, udah pilih aja dia jadi suami. Iya, itu pasangan yang tepat ya kalau misalkan sama ibunya juga gitu. Oke Kak, Kak Putri terima kasih sudah menemani ngobrol di hari ini. Jadi kita sudah ngobrol panjang lebar tadi dari sesi pertama dan sekarang kita udah masuk di sesi kedua. Buat kalian yang mungkin ketinggalan di pagi hari ini, kalian cek aja di YouTube kita, aku ingetin terus di channel Disciples Media. Itu jam 6 sore, tanggal 15 untuk sesi 1 yang tadi, dan barusan ini kita selesaikan sesi 2. Akan tayang juga di Disciples Media itu tanggal 22 Februari jam 6 sore juga, sama jam 6 sore. Gitu. Oke, jadi Kak Putri terima kasih buat obrolannya hari ini, seru banget. Dan pastinya ini yang pertama tapi bukan yang terakhir ya Kak ya. Nanti mungkin di lain kali siapa tahu kita bisa ngobrol bareng lagi bareng Kak Putri. Dan mungkin bisa langsung di studio kita nih, di belakangku ini kita lagi di studio. Oh iya, aduh pengen banget di situ. Siapa tahu ya Kak ya, di lain kesempatan kita bisa langsung live di studio kita gitu. Tapi terima kasih Kak Putri sudah menyempatkan untuk hari ini walaupun melewat Zoom, tapi kita bisa mendapatkan feedback, kita bisa mendapatkan pelajaran yang menarik soal dunia perbucinan, dunia percintaan lah segala macamnya, karena memang bertepatan dengan hari Valentine. Jadi hari Valentine ini kita temanya soal berhubungan dengan cinta gitulah. Oke, teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya.